Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ai Amalia Citra Devi dari Universitas Dinamika, jurusan S1 Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara melakukan create atau penambahan data pada Laravel 8. Nah, pertama-tama, beberapa software atau perangkat pendukung yang kita perlukan adalah pertama XAMPP, lalu ada Command Prompt, dan juga Visual Studio Code untuk yang saya gunakan, atau bisa menggunakan alat bantu coding yang lain. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah mengaktifkan SAM-nya. Guna mengaktifkan SAM ini karena apa? Karena kita perlu untuk menghubungkan antara MySQL atau database-nya dengan web yang akan kita gunakan. Setelah itu sesuai dengan materi yang akan kita bahas, nah di sini saya akan langsung membuka ke template yang memang sudah disediakan. Nah, di sini kita menggunakan template dari Blade. Nah, kita dapat melihat template ini pada privasi, lalu kita masuk ke dalam resource. Setelahnya, kita bisa ke view, dan kita dapat melihat file dengan nama home.blade.php. Nah, ini akan kita eksekusi untuk pertama kali. Nah, di sini saya membuka langsung saja. Nah, seperti coding yang sudah saya buat di sini, mengikuti materi yang sudah ada, kita akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, pada div class panel heading, di sini terdapat tulisan tambah data. Nah, panel heading ini nanti akan menjadi heading awal pada web yang akan kita buat. Setelah itu ada div class panel body. Nah, ini adalah body dari atau isi konten dari web yang sudah kita buat, yang akan kita buat nanti. Dengan URL-nya adalah proses tambah, lalu ada nama dengan variabel nama, lalu di sini menggunakan form control, lalu ada alamat dengan variabel alamat, dengan bentuknya adalah form control, dan kelas dengan variabel kelas dengan bentuk form control. Setelah itu ada form submit. Nah, di sini nanti akan masuk ke pemberitahuan jika data tersebut telah berhasil masuk atau belum. Nah, pada form submit ini. Setelah itu akan saya coba run, karena ini sudah saya buat sebelumnya, karena ada beberapa eksperimen terlebih dahulu. Jadi saya sudah membuat seperti ini. Lalu kita langsung saja ke sini. Di sini kita tulis localhost, lalu /laravel, sesuai dengan nama folder pada htdoc yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini akan sesuai seperti sintak yang ada. Di sini ada tambah data. Pada panel heading terdapat tambah data, sama seperti yang ada di sini. Lalu ada konten dari panel body-nya. Ada nama, lalu ada alamat, lalu ada kelas sesuai. Lalu ada form submit, yang nanti bisa kita eksekusi. Setelahnya untuk melakukan step selanjutnya, kita memerlukan controller untuk menghubungkan antara template kita dengan database yang akan kita gunakan nanti dengan cara membuka command prompt. Setelahnya kita tuliskan saja seperti sintak yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya menuliskan php artisan make controller. Lalu tuliskan pada bagian ini, tuliskan nama folder, nama file yang akan kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan nama file crud controller. Setelah itu bisa kalian langsung enter saja untuk melakukan eksekusi, dan setelahnya akan tertulis bahwa file tersebut sudah berhasil dibuat. Nah, karena di sini sekali lagi saya sudah membuat file tersebut, maka saya tidak melakukan
controlling lagi pada command prompt-nya. Nah, pada CRUD controller-nya ini hanya terdapat beberapa sintak. Jadi, pada sintak data ini saya tambahkan secara manual untuk array-nya dengan variabel nama, alamat, dan kelas. Nanti akan melakukan request pada homeblade yang ada pada file ini. Setelah itu untuk DB-nya kita menggunakan DB tabel siswa dengan insert variabelnya adalah data. Dan jika kita melakukan submit, maka pada aplikasi yang kita gunakan atau mohon maaf web yang kita gunakan itu akan terdapat message berhasil menambahkan data. Lalu bagaimana sih caranya untuk memunculkan notifikasi ketika kita melakukan submit? Nah, kita bisa membuka itu melalui routes. Jadi, kita bisa membuka file routes yang ada pada resource, di privasi, lalu routes. Nah, pada file routes.php itu kita dapat melakukan root, get, lalu ada variabel read dengan fungsinya 0 atau tidak diisi, dengan returnnya adalah sebagai read. Begitu, lalu guna dari melakukan penyintakan ulang pada routes.php itu digunakan untuk menampilkan file pada read.blade.php ini. Nah, di sini nanti akan diisi sebagai berikut. Sesuai dengan yang ada di sini. Lalu setelah itu kita dapat melakukan konfigurasi ulang pada CRUD dan controllernya. Nah, di sini masih bisa disesuaikan dengan sintak yang ada. Jika sudah, maka kita dapat melakukan pengecekan kembali pada web atau Laravel yang kita buat tadi. Di sini seperti ini, lalu kita ketikkan saja, misalnya di sini ada AY Amalitra Devi, nama saya sendiri, dengan alamat garis besar saya tinggal di Rungkut, lalu kelas 12. Kita coba tambahkan datanya, dan berhasil. Kita bisa melihat bahwa di sini terdapat tulisan bahwa berhasil menambahkan data. Sekian dari materi kali ini. Saya mundur diri dulu, mohon maaf. Terima kasih.